yang sumpah serapah, semualah ada di medsos itu. Lalu saya pun mencoba mencari-cari kenapa musibah itu terjadi. Setelah saya cari-cari ayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat para ulama, pendapat orang-orang yang hebat, akhirnya saya rangkum ada 7 poin. Itulah yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama dari Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi ini, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, kanker, sakit jantung, diabetes, kolesterol. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada diri kamu, illa fi kitabin, semua sudah tertulis di kitab. Di kitab itu maksudnya di Lauhil Mahfuz. Papan tempat tulisan takdir itu namanya lauh, karena dia dijaga oleh malaikat, namanya mahfuz. Lauh mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya di alam nyata, sudah ada tulisan di Lauhil Mahfuz yang kita sebut dengan tulisan takdir. Itu dalam hadis, dalam ayat Quran. Penjelasannya ada dalam hadis. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, 50.000 tahun Allah sudah menetapkan di Lauhil Mahfuz bahwa tsunami itu terjadi, bahwa banjir bandang itu terjadi. Tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada hubungannya dengan apapun. Memang sudah ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hak prerogatif Allah, kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa membantah. Memang sudah dipastikan, pasti terjadi. Rencana kita mungkin tak terjadi, tapi rencana Allah pasti terjadi. Itu makanya rukun iman kita 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jangan tambah lagi. Sekarang banyak orang ditambahnya pula rukun iman ini macam-macam lagi. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis dan lain-lain. Saya masih ke dokter, saya masih berobat, saya masih ke rumah sakit, tapi segala yang terjadi itu adalah memang sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Inilah jawaban yang paling enak. Apapun yang terjadi, takdir. Oh, nggak bisa begitu Pak Ustadz. Masa hutan yang dipotong, pokok kayu yang ditumbang, terjadi longsor, kok itu takdir? Sabar dulu, ini kan baru 1. Ini masih panjang ini baru 1, 7 yang mau aku sampaikan. Nah itu makanya kalau dengar ceramah itu jangan dipotong-potong. Saya tahu ceramah saya yang ini akan dipotong ini. Yang suka memotong hutan itu dipotongnya juga ceramah saya ini. Ketika dia dikomplain orang, gara-gara kau memotong hutan lah ini terjadi, itu sudah takdir Allah. Ini ceramah Ustaz Somad katanya. Jadi rupanya memang tukang potong ini, inilah bahayanya kalau cita-cita dulu tukang sunat. Akhirnya rencana mau masuk fakultas kedokteran, nggak lulus. Masuk fakultas ekonomi, nah itulah APBD disunat, buka perusahaan potong kayu disunat, nah itu semua disunat. Nah, jadi memang yang pertama ini bahwa takdir.
Itu di tengah laut itu kan ada lempengan tanah. Jadi rupanya tanah ini berlapis-lapis. Jadi lapisan yang paling atas itu lempengan ada sambungannya. Macam karpet masjid raya ini ada sambungannya. Pas sambungannya itu di tengah di atas Pulau Sumatera di Laut Aceh itu. Jadi ketika sambungannya itu bergeser, terjadi gempa. Lalu ketika terjadi gempa di tengah laut sana, airnya itu menyusut karena bergerak, dia menyusut, habis itu naik ke atas. Air yang naik dari laut ke atas itu bahasa Jepangnya tsunami, pakai huruf fa, tsunami. Dari laut maka menyusut, dia dulu menyusut, naik lagi dia ke atas. Itulah dia tsunami. Tapi orang Aceh sebelum orang Jepang ngasih nama itu, dia sudah ngasih nama duluan. Makanya ada di dalam kapal itu, apa namanya? Smong. Makanya kalau kita mau pakai bahasa kita, jangan sebut tsunami, smong. Jadi kenapa sebagian masyarakat Aceh selamat? Ya karena takdir. Kan pembahasan kita yang pertama ini takdir. Semua sudah takdir. Bagaimana cara membedakannya? Nah, ini cara membedakannya. Kita tidak bisa mengelak. Ada yang bisa kita pilih dan ada yang tak bisa kita pilih. Saya mau bicara di bawah atau bicara di atas. Itu bisa memilih atau tak bisa memilih? Kalau tuan pergi ke Belawan, jangan lupa membeli kikir. Memang kalau belum sarapan susah kita berpikir. Saya ceramahnya di bawah atau di atas, itu bisa memilih atau tak bisa memilih? Bisa. Saya tadi mau di bawah, tapi kata Pak Wagub, Ustaz Somad di atas. Semua orang mau nengok Ustaz, kata beliau. Kalau Pak Wagub, semua orang memang sudah menengok beliau, tinggal mengajukan proposal aja lagi. Jadi tentang masalah saya mau di bawah atau di atas, itu pilihan. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Memang sudah ketetapan Allah. Ini takdir yang nggak bisa memilih. Menjadi orang Sumatera, menjadi orang Aceh, itu bisa milih atau enggak? Nggak bisa milih. 40 hari dalam kandungan dalam bentuk air, 40 hari dalam kandungan dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk kandungan dalam bentuk daging, 40, 120 hari. Umur 120 hari datang malaikat. Malaikat tidak pernah membawa kertas mau bertanya, kau mau jadi apa? A. Arab, A. Aceh, B. Batak, C. Cina. Enggak ada. Maka kita tidak boleh mengejek orang karena sukunya. Karena suku bukan pilihan, tapi itu dipilihkan. Nah, ini saya tidak mau ceramah saya ini nanti dibelokkan. Saya nggak mau orang yang disekolahkan pulang-pulang ke kampung tiba-tiba judul lagunya pulang-pulang berbadan dua. Mohon maaf, tidak layak, tidak sopan. Tiba-tiba ditanya sama bapaknya, kenapa kau kukuliahkan, kukirim duit, kubelikan kos-kosan, kubelikan motor, kenapa bisa terjadi? Dijawabnya dengan ringan, kata Ustaz Somad, ini takdirnya. Nanti Pak polisi menangkap, kenapa kau mencuri? Sudah ketetapan Allah. Padahal ini bisa memilih. Tapi tsunami datang, itu tidak bisa dipilih. Memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Ustaz dari tadi matanya menengok ke sana? Saya nengok jam terus. Itu penempatan jam di situ memang sudah bagus. Itu untuk khotib. Khotib memang katanya ke situ. Karena tertulis di sini ceramah tak boleh lebih dari 15 menit. Jadi sinkron di antara yang di sini dengan di situ. Saya terus terang Masjid Baitur Rahman ini, dulu waktu kita kecil-kecil di kampung,
yang digambar orang di dinding rumah-rumah itu. Masjid Baitur Rahman ini adalah masjid ikon. Carilah di rumah-rumah orang tua-tua zaman dulu, itu lukisan, gambar, kalender, itu Masjid Baitur Rahman karena ikonik, ikon. Saya pergi ke Jakarta, dari Jakarta ke Yogyakarta, dari Yogyakarta naik mobil ke rumah Ustadz Salim Afillah. Sampai di rumahnya, di dinding kamar rumah emak beliau itu ada gambar sulaman benang. Saya tengok, Allah, nanti kalau bapak ibu panjang umur ke Jogja singgah ke rumah Ustadz Salim, ke rumah emak beliau, di dinding rumahnya itu gambar sulaman Masjid Baitur Rahman. Jadi kalau saya ditanya, di antara semua masjid di Indonesia ini, masjid manalah yang Ustadz paling ingin ceramah? Masjid Baitur Rahman ini. Dan hari inilah baru sampai kemarin. Hari inilah baru saya sampai kemarin. Dan saya orangnya memang nggak pernah minta, nggak pernah saya request ke Ustadz Nazar sama Ustadz Riza yang mengurus jadwal, tolonglah jadwalkan aku Baitur Rahman, nggak pernah. Saya kan jaga harga diri saya juga. Di hari ini tercapai cita-cita saya, bisa saya berdiri di Masjid Baitur Rahman yang dari kecil saya tengok gambarnya ditulis di dinding. Andai saya mati sebelum ini, mungkin penasaran ruh saya. Tapi sesudah ini, tapi jangan pula bilang sesudah ini Ustaz mau mati-matilah. Andailah mak saya masih hidup, bisa saya bercerita ke dia, mak, aku udah ceramah di Masjid Baitur Rahman yang gambarnya di kalender rumah kita dulu. Tapi insya Allah walaupun beliau sudah meninggal, beliau melihat amal saya hari ini, dan beliau sebagai ibu yang melahirkan saya, bangga dia saya sudah di Masjid Baitur Rahman ini, insya Allah. Kalau mau foto sering di luar, tapi ceramah baru ini. Yang kedua adalah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terlihat nyata kerusakan fil barri di daratan, wal bahri di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan tangan manusia. Ini baru masuk yang tukang potong hutan tadi. Ini ada dia. Ini kalau dia ada hadir pengajian ini, inilah yang didengarnya nomor 1. Habis itu permisi deh ke toilet dulu ya. Ini kayaknya aku kena ini katanya. Zaharal fasad, sudah ternampak kerusakan fil barri, daratan dulu. Karena memang yang pertama dirusak manusia ini daratan. Sudah habis daratan, tak ada lagi yang bisa dirusak. Wal bahri, baru dia pergi ke lautan. Bayangkan, apa namanya yang mirip kura-kura itu? Saya ingat, cuman mau ngetes jamaah nih, masih sadar atau enggak? Penyu kan? Penyu itu makanannya ubur-ubur. Penyu itu mau makan ubur-ubur dari jauh, udah menetes air liur penyu itu mau makan, udah dibacanya doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, kata penyu. Begitu ditelannya, rupanya sampah plastik. Bayangkan kecewanya penyu itu kena prank. Antara ubur-ubur dengan sampah plastik, siapa yang membuang sampah plastik ini? Maka buanglah sampah pada tempatnya. Ada Profesor Dr. Junaidi namanya, sahabat saya. Dia kebetulan pergi ke tengah laut sama bule. Bule itu perempuan, kalau laki-laki pakle. Sama bule. Bule dari Jerman. Sampai di tengah laut, bule itu makan jeruk. Dimakannya jeruk, kulitnya dikantonginya. Dikantonginya kulitnya. Profesor Junaidi ini heran, kenapa bule ini mengantongi jeruk? Cuman dia nggak nanya, diam aja. Sesudah kapal itu pulang ke pantai, barulah kulit jeruk itu dibuangnya ke tong sampah. Orang kita sengaja membawa tong sampah itu ke laut untuk membuang sampah ke tengah laut. Jadi
kerusakan di laut, di bumi karena tangan manusia. Pohon yang akar tunggal, akarnya memegang tanah dan dia menahan air. Kalau pohon ditumbang, akarnya copot, lapuk, sehingga tanah tidak bisa ditahan, air pun turun ke bawah. Pelajaran kelas 4 SD, nama pelajarannya IPA, ilmu pengetahuan alam. Kita duduk dulu sama-sama pakai kelompok, namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Masih ingat? Yang ingat berarti udah tua. Sebaya sama saya. IPA itu dulu pelajarannya. Bahkan dipraktekkan, ditumpuk tanah, diletakkan pohon yang akarnya panjang, disiram air dari atas. Kenapa tanahnya tidak longsor? Karena diikat oleh akar kayu. Akar kayu ini dipotong, lalu kemudian lapuk sehingga tidak bisa lagi ditahan, dan terjadilah banjir bandang habis. Memang di Malaysia banjir juga, Kedah banjir, Kelantan banjir. Cuman di tempat mereka yang banjir, yang turun dari atas langit itu cuman air. Tempat kita bisa pula turun dari atas langit itu kayu gelondongan. Dari mana ini datang kayu-kayu ini? Nah, ini ayat yang kedua, memang kerusakan akibat tangan manusia. Tangan saya nggak pernah memotong, Ustadz. Tangan saya nggak pernah megang kampak. Tangan saya nggak pernah megang sinso. Tangan saya, memang tanganmu tidak pernah motong, tapi tanda tanganmu sudah meluluh lantakkan. Makanya saya seumur-umur hidup saya ini sudah umur, banyak orang salah sangka. Saya selalu dibilang orang, Ustadz umurnya 28 ya? Saya bilang, saya ini umur saya 48 lahir, tapi orang tuh berkeras juga 28. Udahlah 28 lah, saya bilang, gak apa-apa. Saya seumur-umur ini, lahir 1977, sekarang sudah 2025, sudah 48 umur saya belum pernah sekalipun sholat minta hujan ketika Riau berasap. Jarak pandang di kota Pekanbaru sudah tinggal 30 meter lagi, mata sudah perih pakai masker. Tolonglah Ustadz sholat istisqa. Nggak mau saya, sekalipun saya nggak mau. Kenapa? Karena yang membakar hutan itu ikut juga sholat. Kuat pula nangis dia lagi, ya Allah. Pas giliran hujan tak turun, kita disalahkan orang itu. Kenapa hujan nggak turun? Itulah gara-gara Ustaz Somad imamnya, kata dia. Pas giliran hujan turun, apa kata dia? Gara-gara doa saya lah itu. Maka saya nggak mau, sekalipun saya nggak mau sholat istisqa. Udahlah, nggak usahlah kau libatkan aku dalam sandiwara ini. Cukuplah itu sudah. Jadi tentang masalah kerusakan ini memang sudah kejahatan yang masif, memang sudah kejahatan berjamaah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Yang memotong dapat kayu, yang ngasih izin dapat duit. Giliran hancur saudara-saudara kita yang tak pernah dapat apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita, insyaallah. Ini yang kedua. Berikutnya yang ketiga. Omongan saya hari ini dan dimanapun saya ngomong, gak pernah menurut saya. Saya selalu pakai ayat Quran, hadis Nabi, pendapat ulama. Yang ketiga, hadis Nabi. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu diam, tidak melakukan nahi mungkar, la yusikanna ayyab'afallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Ini yang melakukan perbuatan mungkar, yang tidak ada hubungan dengan pohon kayu, tidak memotong, tidak membakar, tapi dia melakukan perbuatan mungkar. Dan orang diam, ustadz diam, ayah emaknya diam,
Dan kita ketika ditembak pun juga diam. Kau janganlah pacaran. Yang pacaran aku, yang punya motor aku, yang goncengan aku. Kenapa kau yang ribut? Urus saja surgamu, jangan kau urus neraka. Ditulisnya pula tuh di baju kaos, urus surgamu, jangan kau urus neraka. Kita pun mau menasihati dia jadi takut. Iya juga ya. Memang dunia ini saking banyaknya orang gila, orang waras pun ragu tentang kewarasannya. Bayangkan kalau 10 anak muda nulis semuanya, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Kita pun terdiam jadinya. Makanya itulah pentingnya kita ngaji dengan UAS, Ustadz Akal Sehat. Kalau kita begini gimana jawabnya? Jawabnya begini, memang motornya motor kau, memang duitnya duitmu, memang perempuan itu pacar kau, tapi kalau azabnya datang aku kena juga, bodoh. Begitu. Karena ketika buat dosa, buat maksiat, tsunami datang, gempa bumi datang, gunung meletus. Memangnya waktu tsunami itu datang ditengoknya dulu, ini rumah orang soleh, kami kesana dulu ya, gitu. Mana ada, disapunya semuanya. Itu air yang turun dari atas gunung itu, padahal kan sudah ada jalur sungai. Sungai itu kan belok ke kiri, belok ke kanan, nggak mau dia ikut jalur itu. Rata semua dibuatnya. Habis rumah orang baik kena, orang yang tak baik pun kena. Mudah-mudahan orang-orang baik yang meninggal dunia menjadi syahid insyaallah. Adapun orang yang tak baik meninggal dunia, ya mudah-mudahan diampunkan Allah juga lah dosa. Saya tahu kalian udah semangat kali mau mengaminkan. Enggak boleh, karena boleh jadi di ujung-ujung umurnya itu, karena tertulis waktu malaikat mau mencabutnya itu, dia menengok tulisan la ilaha illallah. Kita husnuzon, bisa jadi dia mati dalam keadaan husnul. Dari bunyinya nggak setuju nampaknya. Enak kali Pak Ustadz, dia yang pacaran, dia yang maksiat, dia yang LGBT, dia yang homo, dia yang lesbi, musibah datang dia yang ngundang. Begitu dia mati, Ustadz doakan pula dia husnul khotimah. Aku nggak setuju. Ya nggak apa-apa kalau nggak setuju, silakan. Tapi kita semua akan mati. Mudah-mudahan kita ini semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita doakan saudara kita husnul khotimah, malaikat akan dikirimkan Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka mithluh, maka kau dapat pahala yang sama seperti yang kau mintakan. Makanya kalau ada perbuatan maksiat, jangan diam. Anak-anak muda Gen Z, tolong kalian cetak nanti stiker bulat tulisannya say no to bonceng. Ini hari Jumat, besok malam Sabtu, besok Sabtu malam Ahad. Itu anak-anak muda pacaran, tulis say no to bonceng. Bagikan di lampu-lampu merah. Ini cuman kadang pas kita itu yang ngambil yang tua-tua pula. Tua siapa yang mau dibonceng lagi? Tempelkannya, buatkan baju kaos yang suka. Katakan tidak pada narkoba, katakan tidak pada sabu-sabu, katakan tidak pada pil anjing gila, katakan tidak pada lem kambing. Kalau Ustaz Somad yang ceramah di atas mimbar berapi-api, tapi sampai di luar orang nggak takut sama saya. Makanya dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini, bukan ustadz yang paling bisa. Yang paling bisa itu adalah polisi dan tentara. Dia paling bisa. Polisi nggak perlu naik ke atas mimbar ini. Di atas mimbar ini berat, biar aku aja. Polisi TNI cukup dengan pistolnya. Selama seragam masih ada, selama pistol masih besi, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Takbir. Saya kalau udah 30 menit ceramah memang takbir. Itu untuk ngetes suara jamaah. Kalau begitu suaranya berarti tahan sejam lagi. Tapi kalau pas saya takbir Allahu Akbar, itu artinya terserahlah Pak Ustadz mau berhenti. Aku pun udah lama kali ini udah katanya.
polisi, tentara, nggak perlu ceramah, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu pakai beleho, cukup dengan pistolnya. Sambil jalan-jalan dia, ada yang mau pacaran, silakan, silakan, silakan. Ada yang mau main judi, silakan. Ku pecahkan ginjal kalian. Selama seragam masih ada, selama pistol masih ada, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Setuju? Jangan nanti baju sudah diambil negara, pistol sudah ditarik, barulah datang ke ustadz. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, baru pensiun Pak. Banyak-banyak istighfarnya Bapak. Apa yang mau dilakukan lagi? Ustaz, saya selalu ikuti ceramah Ustaz, saya mau nahi mungkar Pak Ustaz. Bapak dari mana? Saya polisi Pak Ustaz. Pistol besi udah diambil negara Pak Ustaz, tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup Pak Ustaz. Udah lah Pak, banyak-banyak ziarah kubur aja lah Pak. Itu maka semangat saya ini karena saya tengok masih berseragam bapak-bapak kita. Maka gunakan kekuasaan ini. Suami saya Pak Ustadz tidak polisi, tidak TNI Pak Ustadz, nggak ada pistolnya, tapi ada pentungan, pakai. Itu jangan pakai, macam-macam. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kata Nabi, la yusikanna ayyab'atsallahu alaikum iqaban, pasti Allah menurunkan hukuman. Dan ketika Allah menurunkan hukuman, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa beramai-ramai, istighosah kubra, zikir, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya pejabat-pejabat sangat bisa, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala, yang tak berkepala, bisa. Wali kota, wakil wali kota, langsung masuk ke sana kemari, dapat laporan dari masyarakat, datang. Gubernur, wakil gubernur, sangat bisa. Ini adalah ajaran agama Islam. Jadi dalam Islam itu, kalau mau melihat orang berkuasa, ketika dengan kekuasaan dia bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Dengan tangan dulu. Enggak bisa dengan tangan, fabilisan, dengan lidah. Saya ini enggak punya tanda tangan, saya enggak punya martil palu hakim konstitusi Mahkamah Agung, saya tak punya kekuasaan, tapi saya masih punya suara. Itu pun kalau mikrofon masih hidup. Kalau mati mikrofon ini hilang juga suara. Makanya di beberapa tempat kalau saya ceramah itu kadang-kadang mati begitu. Kenapa? Panitianya ketakutan. Daripada kita kena amuk, bagus mic kita matikan katanya. Tapi di Aceh ini saya ceramah belum pernah mic-nya mati. Nah, itulah karena saya tengok udah agak-agak mau mati.